ulama yang diba'alawikan, yang dicangkokkan kepada Al-Idrus. Karena orang-orang taunya Habib Luar Batang ini adalah tokoh agama, ulama karismatik dari klan yang marganya Al-Idrus. Ada catatan, kebetulan yang menyampaikan ini beliau punya manuskrip. Nah ini nanti berkaitannya dengan Sultan Hamid nantinya. Karena Sultan Hamid itu tidak segan-segan mereka itu memba'alawikan juga, sehingga ada alasan bahwa yang merancang Pancasila ini adalah Sultan Hamid II. Itu adalah Habib menurut mereka. Artinya kalau ziarah ke Luar Batang ya bagus, karena beliau di situ yang jelas adalah ulama yang berjuang. Tapi belum tentu Habib, belum tentu dari klan Ba'alawi, karena secara catatan ini masih simpang siur. Mereka kalau ditanya secara data, ditanya secara silsilahnya pasti kebingungan. Nah ini yang jelas yang dianggap Habib yang marganya Al-Idrus yang sekarang menjadi Luar Batang itu, beliau itu adalah Syarif Husain bin Ahmad Luar Batang. Ingat ya, Syarif Husain bin Ahmad Luar Batang. Nah beliau ini adalah pendakwah asal India yang makomnya di Mempawah, Kalimantan Barat. Siapa yang menyampaikan ini? Ini adalah disampaikan oleh Abu Farel Al-Ampeli Al-Husaini. Nah ini jangan kira-kira beliau punya manuskrip. Ya siapa tahulah nanti dari Robitul Alawi ada yang menanggapi, kan gak apa-apa. Ini saya santai ya. Karena Habib Luar Batang ini dijadikan ikon. Saya seringkali berulang-ulang ada 3 habaib dijadikan ikon Jakarta, yaitu Bah Priuk, kemudian Luar Batang, satu lagi apa? Habib Ali Kuitang. Ini masing-masingnya ini punya histori yang sebenarnya perlu diluruskan. Karena kita sering menyatakan bahwa kalau orang yang pertama kali mengajarkan taklim ini kan didoktrin oleh para habaib bahwa di Batavia sebelum menjadi Jakarta yang mengajarkan pengajian taklim itu seakan-akan adalah Habib Ali Kuitang. Ini kita bantah. Kenapa kita bantah? Dia dengan sejudnya duluan siapa? Belum dengan ulama-ulama lainnya. Kan begitu. Nah, yang disampaikan oleh Abu Farel Al-Ampeli Al-Husaini bahwa Syarif Husain bin Ahmad Luar Batang adalah Sayyid. Ini perlahan ya, monggo sampean pahami. Syarif Qabilah Al-Qadiri Al-Hasani, asal India, keturunan ulama besar, keturunan Syekh Syarif Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Leluhurnya Syarif Husain adalah Khalifah Kubrawiyah Al-Hamdani, asal Gujarat, India, murid langsung dari Sayyid Mir Ali Al-Hamdani. Makamnya beliau sekarang telah diba'alawisasikan jadi Al-Idrus, ya, tanpa referensi sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya mungkin kalau 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu bangsa Indonesia enggih-enggih saja manut-manut. Nah ini juga kenapa sehingga banyak dari duriyah-duriyah Wali Songo membuka manuskrip, akhirnya lebih berani membuka fakta sejarah, ya gara-garanya ya dari para habaib itu sendiri. Coba kalau para habaib itu bisa menghargai pribumi, kemudian tidak menafikan, sampai ada kalimat bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada munqati katanya, ya dibalikin oleh duriyah Wali Songo.
Ba'alawi mungkotiun abadan, gak nanggung-nanggung kan begitu. Artinya manuskrip ini ada catatannya ya. Monggo disimak. Lanjut. Jadi leluhur Syarif Husain adalah Khalifah Kubrawiyah Al-Hamdani asal Gujarat, India, murid langsung dari Syekh Sayyid Mir Ali Al-Hamdani yang makamnya sekarang telah diba'alawisasikan, dicangkokkan menjadi Al-Idrus tanpa referensi sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, dalam kurung ya secara ilmiahnya, alias makam palsu. Ini beliau berani makam palsu. Yang kedua, sejak kapan pencangkokan Syarif Husain ini luar batang jadi Al-Idrus? Nah, di sini dicatat nisbah pencangkokan kepada Al-Idrus ini adalah nisbah yang dipaksakan sebagai generasi keturunan ke-8 dari Abdullah Al-Idrus. Ingat, ini yang punya ide seperti ini adalah Mufti Batavia. Lagi-lagi Utsman bin Yahya. Aduh, masya Allah, sing jenenge ono Yahya niki kok. Masya. Ini sejarah masalahnya, makanya harus dipahami. Nah, ini ada, mereka mencangkok begini. Abdullah Al-Idrus wafat tahun 865 Hijriah, bertepatan 1446, gitu kan? Jadi yang ke-8. Jadi dia itu anak dari Husain, dari Ahmad, dari Muhammad, dari Ali, dari Abdullah, dari Abu Bakar. Ini urutannya ya, urutan yang di Ali-Idruskan nih, dari marganya. Sementara dalam catatan sejarah, Syarif Husain luar batang ini lahir 1726 di India dan wafat 1756 Masehi, bertepatan 17 Ramadan 1169 Hijriah, dalam usia 30 tahun. Itu kan? Itu yang dicatat oleh mereka. Ini adalah versi-versi merekanya ya. Nah, maka secara kaidah ilmu nasab di atas, nisbah di atas kurang nama atau pemajhulan, catatan nisbah Syarif Husain luar batang sangat meragukan karena beliau adalah generasi ke-8 dari Datuk Al-Idrus. Nah, ini kan dari tahunnya aja udah kurungnya sudah berbeda kalau kita memahami. Nah, jadi Syarif Husain ini yang di luar batang dijadikan generasi yang ke-8 dicangkok ke jalur keturunan Abdullah Al-Idrus. Ingat-ingat ya. Fakta sejarahnya, Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani hijrah tahun 1756. Ingat, dari Batavia, yang sebenarnya dari luar batang itu, dari Batavia beliau hijrah pada tahun 1756 ke wilayah Mempawah, Kalimantan Barat, dan menurunkan sultan pertama Kesultanan Al-Qadri atau Sultan Abdurrahman Al-Qadri Al-Hasani. Ingat, sehingga karena pada tahun 1758 Syarif Husain ini sudah hijrah ke Kalimantan Barat, maka di luar batang itu sebenarnya makbarohnya bukan makom beliau, tapi makom daripada murid Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani. Jadi bukan makomnya Syarif Husain, karena beliau sudah hijrah ke Kalimantan. Maka sebenarnya kalau mereka benar pengen canggih lagi, andai kata mencangkokkan Syarif Husain jadi Al-Idrus, harusnya di Kalimantan Barat, tapi mereka karena nggak punya fakta sejarah, jadi muridnya yang diba'alawikan. Ketipu itu kalau kita lucu sejarahnya.